Persiapan untuk mencapai Indonesia Emas pada peringatan 100 tahun kemerdekaan merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin saja. Tetapi tantangan ke arah itu sangatlah besar. Itu karena gejolak dunia yang tidak menentu, di mana banyak terjadi perang, instabilitas kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan, dan rasio utang terhadap PDB yang semakin mengkhawatirkan. Indonesia Emas di tahun 2045 bisa saja diraih, tetapi melihat kondisi sekarang, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bukan tidak mungkin menjadi Indonesia cemas, kata pengamat ekonomi senior dari Universitas Indonesia UI Watch Hasril Hasan kepada KBA News belum lama ini. Dia menyatakan kerisauannya atas perkembangan ekonomi dan utang yang tidak menggembirakan. Hasril menyatakan hal itu merujuk kepada laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEBUI yang diterbitkan akhir Juli 2025. Laporan itu menunjukkan ekonomi nasional tidak berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Melalui white paper yang berjudul Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat, terungkap cita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi, adil dan sejahtera pada momen 100 tahun kemerdekaan berpotensi gagal tercapai. Laporan itu menambahkan, berdasarkan indikator dan perbandingan dengan sejumlah negara yang lebih dulu naik kelas, Indonesia belum memenuhi prasyarat penting untuk menyandang status negara berpendapatan tinggi. Jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Brazil, dan China, apalagi dengan Singapura. Mereka sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Laporan itu merekomendasikan sebaiknya mulai sejak dini, pemerintah mengalihkan fokus dari mengejar ambisi meraih status negara kaya menuju program konkret yang populis, seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan fokus pada pekerjaan membangun kelas menengah yang tangguh dan kreatif. Hal itu, tambah laporan itu, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas rumah tangga di Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Bahkan sekitar 12% mereka hidup dalam kondisi kemiskinan yang berkepanjangan. Mereka itu rentan dan jumlahnya cenderung bertambah jika terjadi badai ekonomi seperti krisis moneter dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Hasril, ekonomi nasional memang rawan. Di samping terjadi pasar yang stagnan karena serbuan barang-barang impor yang murah yang menyebabkan industri dalam negeri hancur dan semaput, juga karena badai PHK yang melanda hampir semua sektor manufaktur. Ini berakibat pada makin membludaknya pengangguran. Di samping itu, rasio utang terhadap APBN sangat besar. Tahun ini negara harus mengeluarkan dana untuk membayar angsuran dan bunga utang tidak kurang dari 900 triliun rupiah. Itu berarti 25% dari pagu APBN kita yang 3.600 triliun rupiah. Beban bunga utang naik terus karena rupiah tertekan dalam depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tiap tahun, depresiasi itu mengganggu neraca pembayaran kita. Naiknya dolar membuat program-program sosial kita makin mengecil. Sekarang, kita masih aman karena rasio utang kita terhadap PDB masih di bawah 40%. Tepat saat ini mencapai 35%.
Lampu merah adalah jika rasio itu mencapai 60%. Apakah itu akan tercapai? Tanyanya. Bisa saja jika ekonomi kita tidak membaik, dolar naiknya menggila dan kita tidak membuat pertumbuhan ekonomi yang merangsang terbukanya lapangan kerja. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%. Untuk memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja baru, maka ekonomi kita harus di atas 6%, kata mantan Direktur Tupperware Indonesia itu. Janji pemerintahan Prabowo Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru seperti yang dijanjikan Gibran tidak akan terwujud jika ekonomi tidak tumbuh dengan baik. Demikian juga janji untuk memberikan kondisi kehidupan yang serba gratis seperti janji Prabowo. Itu hanya janji kampanye yang tidak rasional, yang meninabobokan rakyat kecil tetapi menjadi bahan tertawaan bagi para intelektual dan orang yang berpendidikan. Sampai saat ini, hampir setahun pemerintahan ini berjalan, kita belum melihat usaha bagaimana pertumbuhan ekonomi dipacu di atas 5%. Semua masih terpengaruh dengan euforia kemenangan Pilpres 2024. Belum tampak bekerja keras demi kepentingan rakyat. Demikian kata Hasril Hasan dari UI Watch.